Bapak dan Ibu pemapar. Langsung saja teman-teman, operatornya langsung saja karena ini sudah, karena saya tidak pegang sendiri jadi langsung saja. Oke. Mbak Lydia, mohon dibantu. Iya, mungkin begini, kalau OCHA sendiri kami membuat yang namanya Global Humanitarian Overview di setiap tahunnya. Dan seperti yang kita lihat pada tahun-tahun kemarin, ternyata tantangan setiap tahun itu selalu bertambah. Sehingga kami melihat memang tadi seperti disampaikan oleh para pemapar sebelumnya juga, bagaimanapun juga koordinasi kolaborasi kerja bersama adalah PR besar kita. Karena memang tahun ini adalah catatan yang paling besar, paling tidak sampai saat ini, semua kebutuhan kemanusiaan itu meningkat sangat pesat pada tahun 2023 ini. Jadi kita melihat bahwa secara umum tren global itu bahwa memang pengungsian antar negara itu semakin lama semakin besar, tidak menunjukkan tingkat penurunan, tetapi semakin meningkat. Karena catatan OCHA dalam Global Humanitarian Overview menunjukkan bahwa lebih dari 1% dari populasi dunia atau 103 juta orang itu saat ini mereka menjadi pengungsi. Kemudian mereka mengungsi tidak cuma karena masalah bencana alam atau bencana konflik, tapi juga karena cuaca ekstrim dan lain-lainnya. Kemudian juga kita melihat bahwa kebutuhan untuk membantu mereka yang terkena konflik akibat ketidakstabilan negara mereka atau juga seperti yang kita lihat apa yang terjadi di Ukraina gitu ya, itu semakin meningkat. Kemudian hal ini juga diperparah dengan semakin tingginya jumlah orang yang mengalami kelaparan di dunia ini. Jadi kalau kita lihat dalam catatan Global Humanitarian Overview, itu pada akhir tahun 2022, setidaknya ada 222 juta orang di 53 negara itu akan menghadapi masalah rawan pangan yang sangat akut dan juga membutuhkan bantuan. Dan kelaparan itu menjadi hal yang paling nyata bagi 45 juta orang di 37 negara. Di klik berikutnya. Mbak Lydia, mohon maaf Mbak Titi mungkin sambil menunggu. Iya. Kemudian yang berikutnya sebelum itu, karena di atasnya itu ada beberapa. Di atasnya lagi, belum sampai ke situ. Yang sesudahnya. Nah, masih yang ini. Jadi kalau kita lihat secara global, kesetaraan untuk perempuan dan anak-anak juga semakin sulit untuk dicapai. Catatan Global Humanitarian Overview menunjukkan bahwa untuk mencapai gender parity itu dikatakan membutuhkan 4 generasi atau 132 tahun. Yang artinya tidak mungkin tercapai dalam masa-masa kita, tetapi kita bisa berupaya untuk kemudian melakukan upaya agar hal-hal tersebut bisa dikurangi tingkat kesulitannya. Kemudian tentunya karena pandemi kita melihat bagaimana pendidikan terdampak dan juga berlanjut di mana banyak sekali anak-anak yang kemudian mengalami kesulitan untuk melanjutkan sekolahnya dan juga meskipun dengan pendidikan yang ada akibat pandemi kemudian menyebabkan kesulitan dalam proses belajar mengajar. Di catatan kami ada 1,6 triliun miliar ya, ada 1,6 miliar anak-anak yang putus sekolah, kemudian 1,3 miliar yang tidak memiliki koneksi internet yang menyebabkan mereka tertinggal dalam pembelajaran. Berikutnya diklik. Nah, jadi catatan OCHA menunjukkan bahwa pada tahun 2023 itu kita akan memberikan bantuan, kita perlu memberikan bantuan untuk 339 juta atau 1 dari setiap 23 orang. 1 dari 23 orang di seluruh dunia itu membutuhkan bantuan kemanusiaan. Dan dunia internasional menargetkan 230 juta orang yang akan disasar dengan kebutuhan pendanaan 51,5 miliar US dollar. Berikutnya.
Nah, ini yang sebetulnya menjadi apa yang menjadi bahan juga dari pemapar sebelumnya. Karena kami melihat bahwa klaster yang ada di Indonesia itu berbeda dengan klaster di negara lain. Klaster di Indonesia sesungguhnya sudah menjawab tantangan dari apa yang dimiliki Indonesia, di mana memang dijawab secara sistematis dan terstruktur, dan yang menjadi koordinator adalah lembaga kementerian dan lembaga pemerintah yang tidak terdapat di negara lain. Hanya di Indonesia, di mana klaster itu dipimpin oleh kementerian, dan sejauh pengalaman kami memang dengan karakteristik yang ada di Indonesia, di mana bencana-bencana yang ada itu adalah bencana ukuran kecil dan juga menengah, dan kita melihat sendiri bagaimana kapasitas pemerintah dan pemerintah daerah, kemudian juga teman-teman non-pemerintah itu sangat-sangat aktif, sangat-sangat tinggi tingkat bantuannya. Yang dibutuhkan adalah penajaman-penajaman di wilayah-wilayah yang memang membutuhkan asahan dari berbagai pelaku, dari baik dari pemerintah maupun juga dari non-pemerintah. Jadi kami melihat bahwa memang ketika kita sama-sama menyusun Klaster Nasional tahun 2014, sempat terfikirkan bahwa mengapa kita mengambil 3 fase, yaitu fase sebelum, sesudah, dan saat bencana dan sesudah bencana. Tetapi dengan perkembangan yang ada di Indonesia, di mana kemampuan respons itu semakin meningkat, dan yang menjadi perhatian besar justru adalah sebelum bencana dan kemudian sesudah bencana, maka tidak salah ternyata apa yang kita lakukan dengan penyusunan Klaster Nasional yang memilih 3 fase tersebut. Berikutnya. Nah, yang sebetulnya ingin saya sampaikan sebagai tambahan saja dari apa yang dipaparkan oleh Bapak dan Ibu sekalian adalah bahwa semangat dari strategi atau pendekatan klaster itu adalah memang untuk memperkuat kolaborasi antar pihak yang memang diarahkan pada prediktabilitas, sehingga kita memastikan bahwa ketika bencana itu tidak ada ketersediaan karena tidak ada koordinasi antara masa sebelum bencana dan sesudah bencana. Ada keberlanjutan antara koordinasi yang dilakukan, dan tidak hanya dilakukan pada saat bencana, tetapi juga sebelumnya untuk kesiapsiagaan dalam melakukan respons. Jadi ada prediktabilitas, kemudian ada akuntabilitas, dan ada kemitraan di semua sektor respons yang sudah berjalan sebelum bencana terjadi. Kemudian juga kita melihat bahwa dengan kolaborasi yang semakin luas, maka dukungan yang bisa dilakukan juga akan menjadi lebih baik, tetapi memang membutuhkan proses. Tidak bisa serta-merta kemudian saat bencana itu bisa berjalan dengan halus, tetapi memang dibutuhkan kegiatan-kegiatan sebelum bencana atau penanganan darurat bencana dilakukan. Dan yang pasti bahwa kolaborasi yang kita lakukan saat bencana itu tidak hanya untuk aksi-aksi urusan kemanusiaan, tetapi juga meningkatkan standar dan piranti yang kita lakukan. Jadi klaster berharap bahwa dengan interaksi yang semakin sering antara pelaku-pelaku kemanusiaan di dalam klaster yang kemudian mendukung pos komando penanganan darurat bencana, itu akan memperkuat, memperkaya pemahaman, meningkatkan standar dan kualitas dari layanan yang diberikan kepada mereka yang terdampak bencana. Berikutnya. Nah, saya kira ini tadi sudah dijelaskan. Saya stop di situ, Ibu Tetri, karena sisa dari presentasi ini sudah disampaikan oleh Bapak dan Ibu presenter sebelumnya. Terima kasih banyak.